gue lihat pada saat itu tuh ya ada orang tidur pakai selimut warna hitam. Ketika gue lihat itu, gue sempet nanya kan, kalau dalam bahasa Sundanya gak hudang disburit. Nah jadi bahasa Indonesia itu gak bangun, udah sore gitu kan, udah mau menjelang maghrib, mau nginjek tangga tuh gue agak kok kayak nggak ada. Ya udahlah, gue turun. Nggak lama, yang bikin gue kaget, si Angga ada di bawah. Dia pas gue turun, si Angga datang. Mereka ngeliat ada pocong di deket pohon belimbing. Yang punya rumahnya tuh meninggal, udah 3 hari didiemin, sampai-sampai jasadnya tuh udah disemutin. Oke guys, ketemu lagi bersama gua Ricky Prima Suhada di channel Jejak Rama TV, yang dimana udah gua janjikan sebelum gua bikin channel horor yang lain atau ngeliput tempat, narasumber, alangkah baiknya di sini gua nyeritain tentang cerita gua pribadi, terutama cerita horor yang pernah gua alamin. Dan yang udah gue janjikan di video yang gue upload di YouTube, gue akan nyeritain pengalaman horor gue selama ngekos kurang lebih 6 tahun. Tapi sebelumnya gue di sini mohon maaf banget, gue nggak akan kasih tahu lokasi tepatnya di mana, pemilik kosannya siapa, bangunannya dekat apa. Gue gak akan kasih tahu karena mungkin itu bersifat privacy. Tapi untuk teman-teman gue, nama teman-teman gue yang pernah ngekos sama gue bakal sebutin. Karena jujur sebelumnya gue sedikit agak bingung mau ceritain tentang cerita horor atau cerita bodoh. Ya cerita lucu lah, karena lebih banyak cerita lucunya ketimbang cerita horornya. Tapi berhubung channel gua konsepnya mistis, di sini gua akan ceritain tentang cerita mistis gua. Pertama, gua ngekos pada tahun 2011 akhir mungkin, dimana ketika itu gua sebetulnya udah pindah-pindah beberapa kali, pindah-pindah kosan, maksud gue dari kosan 1 ke kosan 2. Namun di sini yang akan gue ceritain kosan gue ketiga dan keempat. Tapi sebelum kita lanjut cerita ke gue pindah kosan ke yang 4 ini, gue bakal ceritain di yang ketiga dulu. Kenapa kok bang nggak dari pertama terus kedua? Karena di kosan gue yang pertama sama yang kedua ini itu nggak ada suasana horor apa-apa ya. Ya paling ketimbang kesurupan ada lah. Pernah di kosan pertama gue waktu itu pernah ada orang yang kerasukan. Tapi oke lah, mungkin itu agak kurang menarik ya bagi gue. Dan yang lebih menariknya tuh di kosan ketiga dan keempat gue. Makanya di sini gue bakal ceritain cerita sewaktu gue ngekos di kosan yang ketiga, masih di daerah Cianjur.
gua ngekos di daerah Cianjur. Itu gua ngekos sama orang tuanya temen deket gua sendiri yang sekarang udah almarhum. Sebelum-sebelumnya gua ngekos berdua sama temen gua yang bernama Angga. Dia ngekos bareng gua dari kosan pertama, kedua itu masih bareng. Sampai akhirnya kita pisah di kosan yang ketiga ini. Kenapa pisah? Kenapa dia nggak lanjut ke kosan yang keempat? Karena pertama, dia tuh rumahnya dekat. Nah, kalau misalkan kalian nanya, bang kenapa kok lu sampai ngekos lama-lama banget? Ya bisa dibilang privacy lah ya, itu cerita atau pengalaman buruk gua lah. Oke, lanjut. Dan ada unsur mistisnya juga kenapa si Angga ini tuh pindah dari kosan yang ketiga. Pertama, gue ceritain dulu sedikit bangunannya biar kalian yang ngedengerin ada gambaran lah. Jadi si bangunannya itu dibilang tua enggak, dibilang bangunan muda dalam artian baru dibangun juga enggak. Kenapa? Karena si bangunannya ini tuh sebenarnya enak tuh, tetangganya ramah. Bahkan di situ gue kenal sama ibu-ibu pedagang warung kecil lah, warung kelontongan. Gue deket banget, udah kayak hampir saudara di situ, walaupun gue ngekos di situ nggak sampai setahun. Dan nanti si ibu-ibu itu ada perannya sendiri, ntar gue bakal ceritain. Oke, next. Jadi si bangunannya itu, untuk bangunan kan di kosan gue yang ketiga ini tuh dia tingkat, rumahnya tingkat. Namun di bangunan di bagian atasnya ini, makanya gue sebut model kayak zaman dulu tuh masih menggunakan papan. Jadi luarnya tuh nggak ditembok, bahkan lantainya pun pakai papan, tangganya pakai papan, dan untuk ruangannya tuh disekatnya tuh bahkan pakai triplek. Jadi ketika kalau misalkan gue berisik, otomatis itu bakal jelas kedengaran sama orang tua teman gue ini. Tapi ya alhamdulillah orang tua temen gue ini tuh asik banget, nggak fanatik lah, dalam artian beliau mengerti bahwa kita masih muda. Jadi memang lagi masa-masanya kalau kita lagi ngumpul rame-ramean main gitar segala macam. Dan karena kita waktu itu anak band waktu itu kita anak band, jadi kita sering ngadain yang namanya briefing mau bawain apa nih ketika kita nanti mau tampil di suatu acara. Hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu gue nggak ngerasain apa-apa, dan itu posisinya gue masih sama si Angga. Si Angga itu masih belum pindah ke rumahnya. Kemudian karena gue sering rame-rame sama teman-teman dari kosan 1 ke kosan 2, bahkan ke kosan 3 tuh nggak ada pikiran yang namanya horor, serem, takut, nggak ada. Bahkan ya happy aja. Gue nggak pernah ngerasain yang namanya merinding, nggak pernah ngerasain yang namanya gue kebangun nih misalkan tengah malam pengen ke toilet takut, nggak pernah. Karena mindset gue, mungkin pikiran gue tuh udah ya biasa juga rame gitu kan, nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh-aneh.
ya makanya gue cuek-cuek aja gitu kan. Cuma di kosan yang ketiga ini itu bisa dibilang 70 derajat, drastis 90 derajat lah perubahannya tuh, drastis gue alamin. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena di awal-awal pertama gue ngekos di situ mungkin belum nyampe berapa bulan, karena gue di situ nggak nyampe 1 tahun, tapi adalah 4 atau 5 bulan gue di situ. Jadi yang gue rasain ketika pada saat itu sepulang gue main, karena gue ngekos masih berdua kan sama si Angga. Gue pulang main, ketika gue pulang ke kosan itu gelap. Biasa gue ibaratnya salim lah ya sama orang tua teman gue ini, karena udah gue anggap kayak orang tua gue sendiri pada saat itu. Gue salim, kemudian gue masuk ke kosan gue masuk ke dalam, dan pada saat itu si posisi kunci pintu rumah tuh nggak dikunci. Otomatis gue masuk, gue taruh sepatu, gue ke toilet, sampai akhirnya gue naik ke atas. Di situ gue pikir ada si Angga, karena kelakuan si Angga ini tuh pada saat itu tuh suka yang namanya tidur sore. Jadi gue nggak aneh ya ketika gue naik, yang gue lihat pada saat itu tuh ya ada orang tidur pakai selimut warna hitam. Pada saat itu gue nggak kepikiran kapan gue punya selimut warna hitam, atau bahkan kapan si Angga punya selimut warna hitam. Karena kita berdua tuh nggak punya gitu yang namanya selimut warna hitam. Ya karena gue nggak tahu, karena masih capek atau apalah, gue nggak ngerasa yang aneh-aneh gitu kan, nggak berpikir hal-hal yang bakal bikin gue down pada saat itu. Cuman gue ketika gue lihat itu, gue sempet nanya kan, kalau dalam bahasa Sundanya gak hudang wis burit. Nah jadi bahasa Indonesia itu gak bangun, udah sore gitu kan, udah mau menjelang maghrib. Pada saat itu si Angga nggak nyaut, nggak gerak, ya diem aja kayak orang tidur diselimutin seluruh badannya sama selimut warna hitam. Gak lama kemudian, karena gua sautin si Angga untuk bangun, gak bangun, ya akhirnya gua memutusin buat ngebuka. Jadi di atas tuh ibaratnya kosan gua tuh nggak ada kamar ya, jadi si bagian atasnya ini tuh yang kita pakai jadiin kamar gitu. Jadi bagian atas ini dulunya mungkin bekas apa ya, bisa dibilang ruangan yang dimana ketika kita buka pintu di atas tuh langsung keluar gitu. Gua pikir kan ya udahlah, gua buka pintu yang di atas biar angin masuk, si Angga kedinginan, terus dia bangun kan. Gua buka gitu. Pada saat itu gua belum kepikiran buat nyalain lampu ruangan yang di atas gitu. Gua buka, gua belum sempat nengok, gua turun. Gua nggak perhatiin itu ya, yang diselimut, yang pakai selimut hitam tuh masih ada atau enggak.
gue nggak perhatiin gitu, gue lewat, padahal secara logika cahaya luar tuh waktu itu cahaya luar tuh masuk gitu, otomatis pasti ada cahaya kan, pasti lebih jelas kelihatan ada atau enggaknya tuh. Cuman gue mungkin karena capek jadi gue nggak perhatiin, gue turun ke bawah. Nah setelah gue turun ke bawah mau nginjek tangga tuh gue agak kok kayak nggak ada. Nah ya udahlah, gue turun. Nggak lama yang bikin gue kaget, si Angga ada di bawah. Dia pas gue turun si Angga datang dan dia ngomong, "Ki, geus balik," gitu kan. Gue kaget, bengong. Terus yang gue lihat di atas tuh pakai selimut, apaan anjir. Cuman pada saat itu gue nggak langsung ceritain ke si Angga. Gue keep, ya udahlah, mungkin karena capek jadi gue penglihatan sama pikiran gue tuh kemana-mana. Gue masih coba buat positif. Nggak lama kemudian setelah si Angga ngomong gitu, nanya ke gue belum jawab, malah gue balik nanya ke si Angga, "Gak, dari mana?" Dia jawab udah briefing, udah latihan band sama temennya, katanya udah ngerental. Oh, gue jawab oh. Gak lama gue ke warung, pengen nenangin perasaan gue yang masih kepikiran gue di atas lihat apaan ya. Kayak orang tidur ditutupin selimut hitam yang jelas-jelas emang gue sama si Angga tuh nggak punya selimut hitam. Bahkan sarung pun, samping pun yang warna hitam kita nggak punya. Gue mutusin buat ke warung, gue ngerokok. Nggak lama si ibu warung tuh nanya, "Ki, betah?" Ya gue jawab, ya alhamdulillah, gue ngerasa betah, gue ngerasa nyaman karena ya itu, di samping murah harganya, gue deket sama tetangga, sama warganya enak, gak fanatik. Terutama keluarga temen gue ini tuh asik gitu, temen, bahkan anaknya itu kan temen deket gue banget, bahkan satu hobi, satu grup waktu itu sama gua. Nah nggak lama udah gua coba ngopi, gua masih belum kepikiran nanya apa si ibu warung ini tuh nanya ke gua betah atau enggaknya tuh entah karena apa gitu, entah karena sesuatu yang yang horor atau karena apa gue nggak tahu. Cuman gue coba pikir positif aja, ya mungkin pertanyaan betah atau enggaknya tuh ya karena posisi rumah sama warganya aja gitu kan. Gue coba pikir positif, ya gue jawab ya alhamdulillah gue ngerasa betah. Gak lama kemudian gue balik ke kosan karena gue pengen mastiin yang gue lihat tadi itu apaan gitu. Gue naik ke atas, posisi si Angga udah di atas, ternyata emang nggak ada yang hitam yang diselimutin kayak gitu tuh, nggak ada. Ya udahlah gitu kan, gue coba tenangin pikiran gue, dan gue pada saat itu perasaan tuh mulai nggak enak kalau misalkan gue sendiri gitu. Sebenarnya gue, karakter gue pribadi tuh kalau menyangkut hal yang mistis tuh, yang horor tuh,
Disebut penakut enggak, disebut pemberani juga enggak, tapi ya manusiawi lah. Dimana ada gue ngerasain takut banget, berani ya berani banget gitu. Karena kan pikiran gue, makhluk yang kayak gituan nggak akan bisa nyentuh kita gitu kan, apalagi kita yang gak musik mereka sama sekali, masa sih gitu kan. Ya paling cuma nampakin gitu doang, atau suara-suara doang gitu kan. Lanjut ke hari-hari berikutnya, yaitu dari pas gua ngeliat yang hitam itu, gua sering banget ngerasain hal-hal yang aneh. Dari mulai kayak bayangan, terutama di kamar kita ini tuh, ketika kalau misalkan kita tidur tuh kayak ada beberapa orang, atau yang jelas satu orang lah ya, kayak ikut tidur gitu di pojokan kita tuh. Cuman entah itu bayangan atau entah itu cuman halusinasi, gue nggak tahu. Cuman perasaan gue tuh nggak enak banget. Tapi yang gue bikin bingung tuh, si Angga ini tuh ngerasain apa enggak gitu. Karena sampai sekarang gue belum pernah nanyain langsung ke si Angga sebenarnya dia ngerasain hal yang aneh atau enggak gitu di kosan kita yang ketiga itu tuh. Nggak, gue belum pernah nanyain. Cuman jawaban yang gue rasain sama gue ngekos di situ, gue dapet atau gue dengar langsung dari tetangga gue di situ, terutama si ibu-ibu yang warung di situ. Beberapa hari kemudian rame banget ibu-ibu ngegosip bahwa ada bocah ya, anak SMP kali ya, mereka ngelihat ada pocong di deket pohon belimbing. Karena deket kosan gua tuh, samping kosan gua tuh memang ada pohon belimbing gitu kan. Itu sempat ramai banget, dan lingkungan gua di situ tuh sampai yang bener-bener namanya sepi tuh ya, sepi gitu. Bahkan gue di situ ditinggalin berapa kali sama si Angga, karena dia karena dia pulang ke rumahnya buat lihat adik sama bibinya. Karena mumpung deket dia sering pulang, bahkan dia kadang sering nginep juga. Dan pada saat itu gue nggak berani sendiri, gue sering minta temen gue ini yang udah almarhum, Ricky ini, buat nemenin gue atau gue yang nginep di rumahnya gitu kan. Walaupun kenyataannya kita tuh bersebelahan. Ibaratnya kalau kita bisik-bisik tuh itu bakal kedengeran, karena kan tadi yang gue udah bilang, jadi si rumahnya tuh satu rumah disekat jadi dua tuh pakai triplek gitu. Jadi otomatis suara tuh pasti kedengeran. Yang bikin gue kaget banget tuh, sebelum gue dua hari sebelum gue pindah tuh, si Bu Warung cerita kayak gini ke gue, Ki, wanian apal tuh eta imah urut naon. Jadi kalau di pakai bahasa Indonesianya ibaratnya, Ki, beranian kamu tinggal di kosan itu gitu. Lantas gue kaget dong. Akhirnya rasa penasaran gue keluarin di situ. Gue tanyain, emang gue pernah ngerasain hal-hal yang aneh, dari gue lihat bayangan orang yang kayak ikut tidur, sampai yang pertama yang gue lihat orang kayak tiduran gitu kan sewaktu gue pulang.
yang gue pikir si Angga ternyata bukan. Dan si Bu Warung itu bilang rumah itu tuh dikosongin karena ada kejadian yang emang bener-bener bikin si pemilik rumah itunya pun enggan buat tinggal di situ. Jadi ternyata yang bikin rumah itu horor tuh karena kejadian yang punya rumah itu tuh meninggal selama 3 hari, nggak ketahuan orang lain. Dalam artian yang punya rumahnya tuh meninggal udah 3 hari didiemin, sampai-sampai jasadnya tuh udah disemutin. Bukan karena dibunuh atau apa, karena beliau punya penyakit gula pada saat itu. Dan anak-anaknya tuh waktu itu lagi keluar entah kemana, dan si Bu Warung tuh cerita ke gue kalau ya kejadian sebenarnya yang bikin rumah itu takut dan murah di kontrak itu ya, salah satu penyebabnya itu yaitu gitu. Dan ketika temen gua ini sebenarnya kan bukan orang situ juga, jadi dia tuh bisa dibilang pindahan dari rumah dulunya ke situ gitu. Dan pada akhirnya ketika gua diusir dari kosan gua yang kedua, teman gua ini nawarin gitu, karena kan ada bangunan yang sampingnya itu kosong. Jadi ketika teman gue pindah ke situ tuh kejadiannya belum lama, pemilik rumah itu tuh meninggal dengan cara 3 hari nggak diketemuin dan udah disemutin. Akhirnya gue di situ bengong, gue bingung, gue rasa gue pengen pindah sekarang, tapi udah sore gitu kan posisinya. Pada akhirnya besok lusanya gue nggak mikir lama-lama buat cari kosan, dan akhirnya gue nemu kosan gue yang keempat. Buat cerita gue yang di kosan gue keempat ini, gue bakal upload di hari Jumat berikutnya. Maka dari itu, jangan lupa buat subscribe, like, share, and nyalain loncengnya kalau kalian penasaran dengan cerita horor gue di kosan gue yang keempat ini. Jangan lupa pantengin terus.